ada reaksi kimia, gitu ya. Jadi di sini jika material balance ya dan persamaan-persamaan lainnya seperti spesifikasi ataupun hubungan kesetimbangan dapat diselesaikan secara terpisah dari energi balance, maka kita bisa menyelesaikan analisis degree of freedom untuk material balance secara terpisah dari analisis degree of freedom untuk energi balance. Jika tidak, maka analisis degree of freedom di sini harus melibatkan variabel-variabel yang berhubungan dengan energi balance dan material balance seperti yang ditunjukkan di tabel 26.1. Jadi di sini tabel 26.1 ini analisis degree of freedom untuk sistem steady state ya. Nah, di sini ada beberapa tipe variabel yang terlibat. Contohnya di sini suhu ya, suhu dari aliran, kemudian tekanan dari aliran, kemudian ini spesies flow di dalam suatu aliran atau komposisi ya dari suatu aliran dan juga total dari aliran ya. Jadi yang termasuk variabel suhu, tekanan, kemudian flow dari spesies ataupun komposisi dari spesies atau komponen itu juga termasuk variabel. Kemudian total rate gitu ya, total rate dari suatu stream atau arus ya, itu juga termasuk variabel. Kemudian extent of reaction atau konversi ya, lebih sering dengar konversi, ini juga termasuk variabel. Nah, untuk equation-nya ya, equation yang bisa kita tuliskan semuanya di sini. Yang pertama, independent material balance, kemudian energy balance, kemudian hubungan kesetimbangan fase, kemudian ini hubungan kesetimbangan kimia, variabel dengan specified values, ini maksudnya variabel-variabel yang sudah diketahui nilainya. Kemudian ini conversion atau extent of reaction specified, ini juga konversi atau extent of reaction yang nilainya sudah diketahui. Ini bisa termasuk persamaan ya, atau equation. Kemudian heat flow dan kerja specified, ini juga Q atau W yang diketahui, dan recycle ratio specified. Gitu. Jadi di sini mungkin di material balance yang HTK 1 kemarin kan juga kalau dari buku Himmelblau untuk penentuan degree of freedom itu kita tuliskan semua variabel-variabel apa aja yang terlibat dalam suatu sistem dan juga ini. Nah, setelah itu baru kita tuliskan persamaan-persamaan aja yang persamaan-persamaan apa aja yang bisa dituliskan di situ sehingga nanti jumlah variabel harus sama dengan jumlah persamaan ya. Sehingga degree of freedom-nya adalah 0. Nah, ini contoh untuk penentuan degree of freedom.
dari suatu energi balance dengan reaksi kimia. Jadi example 26.1. Analisis degree of freedom untuk proses pembakaran. Metan dibakar dengan 5% ekses udara di dalam sebuah furnace. Ya, figur E26.1 menunjukkan komposisi aliran dan juga variabel-variabel yang nilainya diketahui. Proses terjadi pada masing-masing arus pada satu ATM. Kemudian tentukan degree of freedom dari proses. Tentukan degree of freedom-nya. Ini kan kalau supaya suatu proses itu atau ini ya suatu sistem bisa diselesaikan kan degree of freedom-nya harus sama dengan 0. Ya, berarti dari sini kita ini dulu kita tuliskan atau kita list variabel-variabel apa aja yang terlibat dari suatu proses ini ya. Nah, ini ya, jadi di sini kita Q sama dengan delta H ya. Jadi di energi balance ini kita asumsikan Q sama dengan delta H. Nah, kemudian untuk variabel-variabel yang terlibat di dalam proses, yang pertama spesies di F1. Di F1 ini ada satu spesies ya atau komponen. Kemudian di F2 ada 1, 2, dan di F3 ada 1, 2, 3, 4, 5. Di F1 ada 1 spesies, F2 ada 2 spesies, F3 ada 5 spesies, sehingga totalnya adalah 8. Kemudian total stream flows, ya, ini ada 3. Ya. Jadi kan tadi yang termasuk spesies flow di dalam suatu arus. Jadi mol atau massa dari masing-masing spesies itu termasuk variabel dan juga totalnya yang di sini itu juga variabel. Makanya di sini untuk spesiesnya sendiri kan dihitung ya, ini ada 8. Kemudian untuk total stream flow-nya ada 3, F1, F2, dan F3. Kemudian stream temperatures ya, jadi ada 3 arus, suhunya. Ini kan sudah ada keterangan bahwa T1 specified, ini berarti ada nilainya gitu ya, T2 juga specified, dan T3 ini tidak diketahui ya. T3 ini unknown variable. Jadi kalau dari buku Himmelblau itu baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, semua variabelnya itu di list semua. Ada juga yang mungkin penentuan degree of freedom itu kan juga bisa dilihat dari ini ya, jumlah variabel yang tidak diketahui harus sama dengan independent equation yang bisa dibentuk. Ya, sehingga degree of freedom-nya sama dengan 0. Kalau dari Himmelblau yang dimasukkan sebagai variabel itu tidak hanya yang tidak diketahui, tapi yang diketahui pun juga dimasukkan sebagai variabel yang terlibat di dalam proses. Makanya di sini suhu dari masing-masing aliran termasuk variabel sehingga ada 3. Kemudian untuk tekanan juga gitu, padahal semua kan tadi satu ATM semua ya, tapi termasuk variabel di sini maka dituliskan 3. Kemudian Q
Q di sini ada ya, ada arus Q. Termasuk variabel, jadi 1. Kemudian extent of reaction. Nah, karena di sini ada 2 reaksi, ya, metan ini nanti ketika dibakar dengan udara, maka ada yang menghasilkan CO2 dan juga menghasilkan CO. Maka ada 2 reaksi dengan konversi tertentu ya. Jadi ada 2 konversi sehingga di sini variabel extent of reaction-nya ada 2. Totalnya ada 20. Nah, jumlah total variabel yang terlibat di dalam proses 20 sehingga persamaan yang bisa dibentuk dari suatu proses tadi juga harus sama dengan 20. Ya. Supaya degree of freedom-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita list persamaan-persamaan apa aja. Nah, yang pertama di sini independent species material balance. Ini ada 6. Ada 6. Kalau kita lihat di sini spesiesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya, ada 6. Kemudian jumlah spesies di dalam masing-masing arus ya, arus dua arus di sini berarti ada 2 ya, ada 2 karena kan di sini hanya 1 spesies ya untuk yang di sini, jadi F1 itu akan sama dengan mol atau massa dari spesies CH4. Ya, sedangkan yang di F2 dan F3 ini kan nanti, kalau F2 berarti total mol atau massa dari ini. Kalau ini gas berarti mol ya, biasanya kita menggunakan mol balance. F3 juga ini totalnya adalah penjumlahan mol semua spesies yang di F3. Jadi ada 2 ya. Kemudian dari energi balance terbentuk 1 persamaan ya. 1 persamaan di mana untuk proses open system dan steady state itu kan kalau dari persamaan umum energi balance disederhanakan akan menjadi Q sama dengan delta H ya. Maka energi balance-nya ada 1 persamaan. Kemudian untuk specification dari nilai dari variabel ya. Nah, ini total stream flows di sini ada F1 ini sebagai basis, kemudian F2 di sini ada keterangan juga 5% excess air, sehingga ada 2, ini ada 2 persamaan. Jadi untuk basisnya misalkan CH4 1 mol gitu ya, atau 1 gram mol ya, itu juga termasuk persamaan ya. Kan tadi ada juga yang di sini ya. Specified, jadi semua ini variables with specified value itu juga dimasukkan ke dalam equation. Jadi kalau kita mengambil basis F1 atau basis CH4 sama dengan 1 gram mol, maka F1 sama dengan 1 gram mol itu sudah 1 persamaan. Nah, kemudian di F2 itu ada keterangan 5% excess ya. 5% excess. Nah, itu juga bisa sebagai persamaan. Maka di sini ada 2. Kemudian species values CO ini ada 1. Karena apa? Nah, ini kan
ada keterangan CO specified atau measured gitu ya. Jadi CO ini sudah diketahui atau sudah terukur gitu ya, sehingga masuk ke dalam persamaan. Kemudian tekanan, ya tekanan di P1, P2, dan P3 itu sudah diketahui di soal, itu sama dengan 1 atm, yaitu termasuk specified value of variable. Jadi ini ada 3 persamaan. Kemudian T1 dan T2, ya, T1, T2 ini kan ada juga keterangan di sini specified, ini juga specified. Sedangkan T3 kan tidak diketahui. Sehingga yang T1 dan T2 itu bisa kita list sebagai persamaan. Ada 2. Kemudian O2, rasio O2 terhadap N2 ya, itu juga bisa sebagai specification ya, atau itu sudah diketahui secara secara implisit, meskipun tidak dituliskan di sini, tapi kan kita sudah secara umum kita sudah tahu bahwa udara itu mengandung 21% O2 dan 79% N2 gitu. Jadi rasio O2 terhadap N2 di F2 ini termasuk implicit specification. Jadi ada 1 persamaan. Kemudian complete reaction. Complete reaction di sini karena tidak ada CH4 di arus, extent of reaction-nya itu adalah untuk reaksi pembentukan CO dan CO2. Tuh, jadi ada dua persamaan. Sehingga kalau di total di sini jumlah equation-nya, jumlah persamaannya adalah 20. Ya, jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel yang terlibat, sehingga degree of freedom-nya adalah 0. Itu contoh untuk analisis degree of freedom. Nah, kemudian masuk ke subbab yang kedua, yaitu aplikasi energi balance dalam proses-proses yang melibatkan reaksi kimia. Nah, di sini mungkin masih ingat ya, di chapter 25, jadi untuk proses-proses steady state, energi balance-nya, general energy balance bisa disederhanakan menjadi 2 cara. 2 cara di sini. Yang pertama, efek dari reaksi kimianya itu di-merge atau digabungkan dengan perhitungan sensible heat, seperti yang ditunjukkan di persamaan 26.1a. Jadi Q sama dengan delta H, sama dengan ini suhu T dikurangi entalpi pada keadaan standar untuk arus keluar dikurangi dengan entalpi pada suhu T ya, dikurangi entalpi pada suhu reference untuk arus input ya, sama dengan delta H output min delta H input. Ya, ini kan bisa dicoret ya yang di sini ya. Dicoret sama ini dicoret sehingga jadi delta H output min delta H input. Atau ini ya bukan dicoret sih sebenarnya, ini bisa kalau mau dikeluarkan itu nanti akan menjadi delta H reaksi. Nah, untuk cara yang kedua di sini efek dari reaksi kimianya itu
dipisahkan ya sebagai delta H reaksi di sini. Ya, sehingga Q-nya sama dengan ini sensible heat dari output, dan juga misalkan ada perubahan fase di sini dimasukkan juga, dikurangi dengan sensible heat plus perubahan fase arus H reaksi. Tuh. Jadi ada dua cara kalau yang dari chapter 25 kemarin. Nah, kemudian untuk problem-problem yang sering ditanyakan dalam soal-soal energi balance ya. Ini yang pertama suhu ya. Tanyakan suhu, baik itu entah itu suhu di arus masuk ataupun suhu di arus keluar. Kemudian yang sering juga berapa panas atau Q yang ditambahkan atau yang dilepaskan dari proses. Kemudian berapa suhu dari reaksi, dan juga berapa jumlah material yang harus ditambahkan atau yang dilepaskan atau yang diambil dari proses untuk memberikan nilai heat transfer tertentu. Dan juga mungkin masih banyak lagi beberapa pertanyaan yang bisa yang bisa dicoba untuk soal-soal energi balance. Nah, untuk contoh pertanyaan yang pertama, ya ini ya pertanyaan yang pertama di sini. Nah, ini biasanya topik yang berhubungan dari pertanyaan yang pertama tadi. Ini dinamakan adiabatic reaction atau theoretical flame combustion temperature. Itu ya. Nah, di sini untuk soal mengenai ini ya, adiabatic reaction, prosesnya, jadi reaksinya itu dalam kondisi adiabatik sehingga tidak ada panas yang ditransfer, ya baik itu masuk maupun keluar. Kemudian dengan mengasumsi bahwa tidak ada efek yang lain yang terjadi seperti efek electrical, kemudian adanya kerja, ionisasi, free radical formation, dan lain-lainnya. Kemudian di sini limiting reaktannya bereaksi secara sempurna. Gitu. Contohnya untuk ini reaksi adiabatik ya. Jadi di sini example 26.2 calculation of an adiabatic reaction flame temperature. Hitung theoretical flame temperature untuk CO gas yang dibakar pada tekanan konstan dengan 100% ekses udara. Ketika reaktan masuk pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ya, untuk proses yang adiabatik tadi berarti reaksinya terjadi pada kondisi adiabatik di mana Q-nya sama dengan 0, kemudian tidak ada efek dari yang lainnya seperti efek electrical, dan juga reaksinya sempurna untuk yang limiting reaktan. Nah, di sini
Berarti CO gas itu kan dibakar. Nah, CO-nya ini sebagai limiting reaktan, dia bereaksi sempurna, berarti 100% konversinya. Dibakar dengan 100% ekses udara. Reaksinya CO plus setengah O2 menjadi CO2. Nah, kemudian basisnya ini kita bisa ambil 1 gram mol CO. Kemudian untuk kondisi reference 25 derajat Celcius dan 1 atm. Oke. Dan prosesnya digambarkan seperti di gambar E26.2. Di mana di sini arus 1 itu adalah arus CO, suhunya 100 derajat Celcius. Ya, karena kan di sini ada ketika reaktans, ya reaktans berarti kan reaktan-reaktan gitu ya masuk pada suhu 100 derajat Celcius dan 1 atm. Jadi baik itu arus CO maupun arus udara itu sama-sama 100 derajat Celcius dan 1 atm. Udara di sini sudah ada ya komposisinya O2 dan N2. Kemudian yang keluar dari reaktor, di sini ada CO2, N2, dan O2. Karena ini bereaksi sempurna, sehingga tidak ada CO yang keluar dari reaktor. Nah, ini suhu yang ditanyakan. Suhu keluaran yang ditanyakan. Nah, di sini reaksi selalu diasumsi terjadi dengan limiting reaktan bereaksi sempurna. Ekses udara ini berarti komponen yang tidak bereaksi tetapi membutuhkan perhitungan sensible heat gitu ya. Untuk menaikkan suhu ya, untuk menaikkan suhu ke suhu reaksi adiabatik. Gitu. Karena kan Q-nya 0, jadi tidak ada transfer panas keluar. Oke, kemudian di sini kita bisa menyelesaikan material balance-nya dulu ya. Kita bisa menyelesaikan material balance-nya. Di sini komponen-komponen yang masuk itu ada CO, ya, CO, kemudian O2 dan N2. Masuk ya. Kemudian tadi kan sudah dibasis CO-nya adalah 1 gram mol, ya, basis 1 gram mol CO, sehingga yang masuk di sini adalah 1 gram mol. Kemudian O2-nya karena tadi ekses 100%, sehingga yang masuk adalah 1 gram mol. Ya. Karena kan kalau dari reaksi ini, kalau ini berarti ini yang dibutuhkan adalah 0,5. Ya, ekses 100% berarti ditambah 0,5 gitu ya. Jadinya yang masuk, O2 yang masuk adalah 1 gram mol. Nah, kemudian dengan perbandingan rasio O2 terhadap N2, maka kita bisa menghitung N2-nya adalah 3,76. 3,76, total dari arus udara adalah 4,76. Sedangkan yang keluar, ya, komponen yang keluar di sini ada CO2, O2 dan N2. CO2 sesuai dengan perbandingan stokiometri yang di sini, ini berarti kan 1, sama-sama 1 di sini, berarti yang terbentuk CO2 adalah 1 gram mol. Kemudian sisa O2 yang tidak bereaksi, karena itu kan ekses ya, atau ekses O2
berarti 0,5. Karena yang masuk 1 dipakai 0,5, berarti yang keluar atau sisanya adalah 0,5. Kemudian N2 tidak bereaksi sehingga yang masuk sama dengan yang keluar. Tuh ya. Ini untuk material balance. Untuk material balance-nya. Nah, kemudian untuk kondisi reference kita pilih 25 derajat Celcius dan 1 atm. Itu kondisi standar yang umum digunakan ya. Nah, kemudian kita menyelesaikan sensible heat atau enthalpy dari masing-masing komponen ya di tiap-tiap arus. Gitu. Dan untuk penentuan atau untuk perhitungan sensible heat ini kan kita membutuhkan data ini ya, data apa? CP ya, data CP-nya nanti bisa dilihat di appendix E kalau nggak salah untuk Himmelblau edisi 7 kalau nggak salah ya, ini edisi 7. Nah, kemudian karena tadi Q-nya sama dengan 0 ya, maka persamaan energi balance-nya kan awalnya itu Q sama dengan delta H, Q-nya sama dengan 0, maka delta H-nya adalah sama dengan 0. Delta H sama dengan 0. Sehingga untuk perhitungan energi balance-nya adalah seperti yang di tabel ini ya. Yang tabel ini. Nah, kalau kita amati cara yang di buku Himmelblau ini menggunakan cara yang pertama ya, jadi yang di merge tadi ya, delta H formation yang ini. Jadi dari persamaan 26.1 itu. Sehingga kalau dari cara yang pertama tadi, maka di sini kita inputkan atau kita tuliskan komponen-komponen yang ada di arus masuk ya. Ini ada CO, kemudian N2 dan O2 dan juga molnya untuk masing-masing spesies. Jadi CO-nya 1, O2-nya 1 yang masuk ya. N2-nya 3,76. Suhunya 100 derajat Celcius dalam Kelvin berarti 373. Kemudian, nah ini perhitungan sensible heat, gitu ya, sensible heat. Ini sensible heat, satuannya masih joule per gram mol. Jadi nanti kita harus mengalihkan dengan gram molnya supaya jadi joule, ya. Sedangkan yang di sini ini keterangan untuk delta HF, ya. Delta HF ini juga satuannya joule per gram mol, jadi harus dikalikan dengan gram mol. Untuk menghitung ini delta H ini, jadi caranya dari sini delta H sensible heat dikalikan dengan mol, kemudian ditambah dengan delta H formation dikalikan dengan mol, gitu. Maka akan menghasilkan ini. Yang O2 dan N2 juga sama, cuman bedanya kan O2 dan N2 tidak ada delta HF-nya, ini 00. Gitu. Jadi langsung 2953 dikurangi 732 dikalikan dengan 1, sama dengan 2221. Yang N2 juga ini ya, 2914 dikurangi 728 dikali dengan 3,76. Sama dengan 8,219. Kemudian tinggal di total aja. Di total ya. Nah, untuk menghitung outputnya kan yang ditanyakan tadi suhu aliran keluar berapa ya. Nah, ini
kalau pakai Excel, kalau pakai spreadsheet bisa pakai Goalseek ya. Nah, kalau yang di sini ini diberikan cara dicoba 2 suhu gitu ya, dicoba 2 suhu. Nanti diinterpolasi. Gitu. Jadi ini outputnya yang pertama asumsi suhu 2000 Kelvin ya. Suhu 2000 Kelvin. Kemudian komponennya yang harus keluar CO2, O2 dan N2. Sehingga sama caranya ya. Ini hasilnya ini dikali dengan mol ditambah delta HF dikalikan dengan mol sama dengan ini. Kemudian yang O2 dan N2 juga caranya sama. Ya. Terus di total hasilnya min 61.100. Nah, untuk asumsi suhu yang pertama, ya kita coba menghitung delta H-nya. Delta H sama dengan delta H output dikurangi delta H input. Berarti ini dikurangi dengan ini. Hasilnya adalah 36.740 ya. Dan ini lebih besar dari 0. Padahal kan kita pengennya harus sama dengan 0 ya delta H. Kemudian coba lagi suhu yang lain 1750 Kelvin, caranya sama. Dapatkan delta H outputnya adalah minus 114.548. Delta H-nya adalah min 16.657. Ini kurang dari 0. Ya, berarti yang satu tadi lebih dari 0, yang ini kurang dari 0. Ya, karena kita pengen yang delta H-nya itu 0 ya, berarti di tengah-tengahnya ini ya, di antaranya suhu 2000 dan 1750 gitu. Maka kita pakai interpolasi. Ya, pakai interpolasi didapatkan suhunya adalah theoretical flame temperature, sini TFT adalah 1828 Kelvin atau 1555 derajat Celcius. Nah, ini kalau kita coba pakai spreadsheet gitu ya, pakai spreadsheet. Sebentar, ini saya stop dulu.